wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga tetap sehat ya. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menentukan suatu persamaan garis singgung lingkaran melalui titik tertentu. Untuk topik bahasan kali ini kita batasi bahwa titik itu berada pada lingkaran dan berada pada luar lingkaran, begitu ya. Oke, seperti di contoh seperti ini ya. Persamaan garis singgung lingkaran x kuadrat ditambah dengan y kuadrat nih ditambah dengan 4x min 6y plus 3 sama dengan 0. Ini adalah persamaan lingkarannya. Dan perlu kita ingat lagi ya, kan kita punya persamaan umum lingkaran itu seperti ini ya. X kuadrat kan kita punya x kuadrat ditambah dengan y kuadrat ditambah dengan ax ditambah dengan by plus c sama dengan 0. Ini adalah persamaan lingkaran. Lah, dari situ kan kita bisa menarik kesimpulan ya bahwa kita samakan atas sama bawah ini. Jadi A-nya itu ketemu 4, B-nya ketemu negatif 6, C-nya ketemu negatif 3. Nah, itu berdasarkan bentuk umum kita bandingkan dengan soalnya. Oke, di sini ada kasus lagi bahwa kita itu disuruh menentukan persamaan garis singgung melalui min 1,0 dan 2,1 di sini. Nah, untuk persamaan lingkarannya sama itu ya. Nah, langkah pertama di sini yang harus kita lakukan adalah menyelidiki ya, menyelidiki min 1,0 ini berada pada lingkaran atau tidak. Di sini tanya besar. Nah, caranya gimana sih menyelidikinya? Itu gampang banget kok, kita nggak pakai rumus. Tinggal kalian substitusikan aja min 1,0 ini ke lingkaran seperti langkah berikut. Kita tulis persamaan lingkarannya adalah x kuadrat ditambah dengan y kuadrat ditambah dengan 4x dikurangi dengan 6y ditambah dengan 3 sama dengan 0. Udah, x-nya kalian ganti dengan min 1. Ini kan dari min 1,0 ditambah dengan 0 kuadrat ditambah dengan 4 kalikan min 1 kurangi 6 kalikan 0 ditambah dengan 3. Lah, untuk informasi ya, kalian ini kalau ada step seperti ini kalian sebenarnya harus nyoba. Kalian pause videonya, kalian coba seperti itu ya. Tapi kalau kalian sudah bisa, nggak apa-apa kok yang langkah seperti ini di skip biar nggak terlalu lama. Ini kita tes dulu. Oke, jadi berapa sih? 1 kurangi 4 ditambah dengan 3 sama dengan 0. Gini ya. Jadi kan ini kan 0 sama dengan 0. 0 sama dengan 0 kan ini pernyataannya benar ya. Jadi artinya apa? Min 1,0 itu berada pada lingkarannya. Itu ya. Lah, kalau berada pada lingkaran kan gampang. Kita kan punya rumus ini. Nah, yang akan kita gunakan nanti sih. Itu ya. Kan kita punya rumus ini ya. Jadi x1x ditambah dengan y1y ditambah dengan setengah a, x1 ditambah dengan x ditambah setengah b, y1 ditambah dengan y plus c sama dengan 0. Ini akan kita gunakan nanti. Jadi dua-duanya walaupun titik itu berada pada di luar lingkaran atau di dalam lingkaran, kita tetap menggunakan rumus ini biar nggak terlalu banyak. Ini kita kasih blok merah dulu, kita susun ya rumusnya dulu, kita susun templatenya atau cetakannya biar nanti kita tinggal pakai. Oke, maaf ya, memilih warna ini kok lama. Oke, kita coba sih. Kita bikin templatenya dulu. Jadi x1x di x1x gitu ya ditambah dengan y1y ditambah dengan a-nya berapa sih? 4 ya. Setengah kalikan 4 x1 ditambah dengan x ditambah setengah, b-nya adalah negatif 6 ya, y1 ditambah dengan y ditambah dengan c-nya adalah negatif 3 sama dengan 0. Oke, kita rapikan dulu. x1x ditambah dengan y1y ditambah dengan 2 x1x, rumusnya cuma ini saja kok, dikurangi 3
Y1 ditambah dengan Y dikurangi 3 sama dengan 0. Ini adalah template kita yang akan kita gunakan dalam kedua kasus ya. Kita kasih blok kuning, jadi nanti langsung ambil ini aja. Ini template kita. Oke, kembali lagi ke soal bahwa kita kan tahu tadi ya bahwa min 1,0 tersebut kan berada pada lingkaran. Jika dia berada lingkaran, udah tinggal masukkan saja ya titik min 1,0 ini sebagai x1 y1 ya, dia bisa dimasukkan. Jadi kita punya ini kita tulis saja PA gitu ya. Jadi nanti kita bisa merecall lagi. Oke, x nya kita ganti dengan min 1 x ditambah dengan y1 nya 0 kan, 0 y ditambah dengan 2 x1 nya min 1 ditambah dengan x dikurangi 3 y1 nya adalah 0 ditambah dengan y dikurangi 3 sama dengan 0. Jadi kita punya min x ini kan 0, terus kita kalikan pelangi ya, min 2x plus 2x, min 2 saja ini. Ini juga kita kalikan pelangi, jadi kan itu kan 0, jadi ketemunya min 3y dikurangi 3 sama dengan 0. Atau kita rapikan lagi, min x ditambah 2x adalah 1x, terus dikurangi dengan 3y, min 2 min 3 adalah min 5 sama dengan 0. Oke, benar ya ini ya. Jadi ini adalah persamaan garis singgung lingkaran yang melalui min 1,0 dan dia berada pada lingkaran ya. Jadi seperti itu. Oke, rumusnya tetap ya kita pakai ini lagi nanti, yang pakai PA ini yang ini kan awalnya yang merah kan ini rumus umum. Terus ini kita coba kita sederhanakan jadinya PA ini. Oke, itu kalau kasusnya yang A, dia berada pada lingkaran. Nah, bagaimana sih kalau kita ke yang B? B tadi apa sih? B-nya itu titiknya berapa sih? Oh ya, 2,1 ya. Titik 2,1 ini harus kita selidiki dulu. Benar nggak 2,1 ini berada pada lingkaran atau di luar lingkaran? Oke. Kita coba ya, kita coba 2,1. Caranya gimana? Sama, substitusikan 2,1, kita tulis lagi ya, selidiki 2,1 berada pada lingkaran atau tidak. Nih, oke. Caranya gimana? Sama, substitusi 2,1 ke lingkaran. Oke, kita tidak menggunakan rumus lagi, cuma substitusi biasa. Kita masukkan ya, x kuadrat ditambah dengan y kuadrat ditambah dengan 4x min 6y ditambah dengan 3 sama dengan 0. X nya kita ganti dengan 2, y nya kita ganti dengan 1. Ini oke. Jadi kalian harus nyoba ya, ketika saya mau menghitung seperti ini itu kalian skip aja, bukan skip sih, di pause terus kalian coba, nanti kalian cocokkan dengan hitungan kalian. Karena kalau belajar itu semakin banyak indera yang terlibat, maka kalian semakin bisa memahami. Tapi kalau cuma dengan melihat saja atau mendengar itu sangat kurang maksimal dalam penyerapan materi. Sorry, ini 8 ya. Oke, kita hitung di sini adalah 5 berapa sih? 5 tambah 8 18. Oke, 10 sama dengan 0. Nah, ini kan pernyataan salah. Nah, sebenarnya kalau salah itu kan kemungkinannya ada 2 ya. Dia berada pada luar lingkaran. Kan kalau kita punya lingkaran gini ya, kalau punya lingkaran gini kan, nah titiknya itu kalau tadi kan kalau pernyataan benar kan dia berada pada lingkaran yang di sini kan ya. Nah, kalau salah dia itu sebenarnya kemungkinannya ada 2 sih. Berada di dalam lingkaran sini ya, atau berada pada luar lingkaran. Nah, ini sebenarnya kalau kita mau kita harus membuktikan dulu sih, kita bandingkan jarak titik kayak dulu itu loh, jarak titik pusat ke titik itu kita bandingkan dengan jari-jarinya. Tetapi di sini tidak usah sih. Kenapa? Karena di sini kan konsepnya kan garis singgung ya. Kita ambil logika saja. Misal kita buat garis melalui titik yang ada dalam lingkaran ini kayak gini. Ya, geser. Ini ibaratkan titiknya di sini ya.
Lah ini kan jadinya kan bukan garis singgung kan, garis yang memotong lingkaran. Gimana pun caranya, mau kita dari arah manapun, jika garis tersebut melalui titik dalam lingkaran, maka dia nggak jadi garis singgung. Dia malah menjadi garis potong, garis memotong lingkaran gitu ya. Beda dengan yang di luar. Kalau di luar di sini kita tarik garis. Itu juga salah. Oke, kita pakai penggaris sih. Oke, kita coba ya pakai ini. Nah, itu kan dia bisa jadi garis singgung kan. Lagi ada satu terus ada yang kedua sih. Oke, harus perfeksionis ini. Oke, gitu ya. Jadi kalau kita bicara konteksnya garis singgung, kita asumsikan saja bahwa titik itu berada pada luar lingkaran agar dia bisa membentuk suatu garis singgung. Kalau di dalam, ya dia bukan garis singgung sih. Tapi kalau kalian punya banyak waktu ya nggak apa-apa sih. Kalian buktikan aja, bandingkan kayak kita waktu menentukan kedudukan titik itu loh. Dia kan bisa berada di luar atau di dalam. Itu pakai pembandingnya jari-jari. Tapi untuk kali ini kita asumsikan saja bahwa titik itu berada pada luar lingkaran. Tidak usah kita buktikan, sudah jelas itu ya. Oke, gimana ya? Kalau ini kan titik itu berada pada luar lingkaran. Lah gimana cara kita menentukan persamaannya itu sih? Seperti janji saya, kita tidak usah pakai rumus lain lagi. Titik kita tetap gunakan PA ini tadi ya. Dari rumus merah, bentuk umumnya kan rumus merah ini. Oke, kita jabarkan, kita sederhanakan jadi PA. Jadi seperti itu sih. Kita coba ya di sini X1-nya kita ganti dengan 2, Y1-nya kita ganti dengan 1. Jadi itu kita tetap pakai rumus itu kok. Jangan khawatir. Oke, kita masukkan ya, kita substitusikan jadinya adalah X1X jadi 2X gitu ya. X1-nya kan 2, X-nya tetap ditambah dengan Y1Y. Y1-nya adalah 1, Y gini ya, ditambah dengan 2. Kalikan X1-nya adalah 2 ditambah dengan X gitu ya, dikurangi 3. Y1-nya adalah 1 ditambah dengan Y dikurangi 3 sama dengan 0. Jadi intinya ini PA ini tetap kamu pegang ya, PA ini ya. Ini intinya adalah karena kita nggak mau menggunakan rumus lain, kita gunakan rumus yang sama ya. Jadi kita masukkan saja 2,1 itu ke persamaan kayak cara awal tadi sih. Ini kita sederhanakan ya, 2X ditambah dengan Y ditambah dengan 4 ditambah dengan 2X min 3 min 3Y min 3 sama dengan 0. Ini kita sederhanakan sekali. 4X dikurangi dengan 2Y sama berapa ya? Tambah 4 sama dengan 0. Kita bagi 2 semuanya jadi X 2X min Y ditambah dengan 2 sama dengan 0. Karena nanti arahnya kita substitusi ya, maka kita jadikan seperti ini. Y-nya kita pindah ruas ke kanan, atau kalau kita cerminkan jadinya Y sama dengan 2X plus 2. Oke, kita punya ini. Oke, ini kita jadikan persamaan yang B. Oke. Langkah selanjutnya adalah persamaan B ini ya, kalian ini kita nggak pakai rumus lagi. Persamaan yang B kalian masukkan ke lingkaran. Oke, saya kasih warna lain ya. Lingkaran kalian tadi, kalau kemarin kan kita pakai yang mm gitu ya, jatuhnya lebih panjang. Jadi ini lebih pendek kok. Lingkaran tadi kan gini ya, X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat ditambah dengan 4X min ini 6Y ditambah dengan 3 sama dengan 0 kan gitu. Oke, sekarang Y-nya kamu ganti, X-nya tetap, untuk Y-nya diganti dengan ini. Nah, 2X plus 2 kuadrat ditambah 4X dikurangi 6. 2X plus 2, Y-nya kita ganti ya. Oke, sekarang coba ini kalian rapikan ya. Kalian skip, kalian rapikan dulu. Kok skip? Pause, kalian rapikan dulu itu.
Oke, sekarang saya coba X kuadrat, kita cocokkan ya, ditambah dengan, ini kuadratnya adalah 4X, ditambah dengan 4X kuadrat, ditambah dengan 8X, tambah 4, ditambah dengan 4X, min 12X, min 12 plus 3 sama dengan 0. Rapikan lagi, jadi kita punya 5X kuadrat, 8X, 4X, min 12X, ketemunya kan 0 ya. Terus ini 4 min 12 plus 3, berapa sih? 4, 7, min 5. Min 5 sama dengan 0 ya. Kita punya 5X kuadrat sama dengan 5, X kuadrat sama dengan 1, maka X nya itu kalau nggak 1 ya, atau gini ya X nya adalah min 1, jadi plus minus gitu. Oke, dari sini bisa. Oke, lah pertanyaannya, kalau X nya sama dengan 1, Y nya sama dengan berapa? Nah ini, masukkan sini, kita punya tadi kan Y sama dengan, Y sama dengan 2X plus 2, dari mana? Dari sini. Oke, kita masukkan jadinya. Kalau X sama dengan 1, Y nya berapa ya? Y nya itu adalah 2, X nya ganti 1 ya, ditambah dengan 2. Kalau min 1, Y sama dengan 2 dikalikan min 1 ditambah dengan 2. Jadi sama dengan di sini adalah 4, kalau di sini sama dengan 0. Jadi sekarang kita punya persamaannya, yaitu jangan ini ya, warna lain, colorful. Kita punya di sini adalah 1,4, 2 adalah min 1,0. Udah, jadi di sini kita nggak mencari gradien-gradiennya lagi sih. Emang cara yang yang tipe ketiga ini memang agak panjang ya. Soalnya memang kita ini harus berkutat dengan rumus yang sama, tetapi harus kita siasati. Akhirnya jatuhnya seperti ini. Tapi selama kalian mengikuti step per step itu insya Allah bisa kok. Gitu ya. Oke. Kita sudah punya 1,4 dan min 1,0. Oke, sekarang kalian kembalikan lagi ke PA. PA tadi apa sih? Persamaan A, X1X ditambah dengan Y1Y ditambah dengan bukan setengah A sih, itu 2 ya, yang kuning itu loh, PA yang ini kan kita sudah sederhanakan. 2 X1 ditambah dengan X, terus dikurangi 3 Y1 ditambah dengan Y, dikurangi 3 sama dengan 0. Oke, kita start dari 1,4 dulu. Jadinya seperti apa sih? Jadi 1X ditambah dengan 4Y ditambah dengan 2, 1 ditambah dengan X dikurangi 3, 4 ditambah dengan Y, ditambah dengan Y, min 3 sama dengan 0. Perhatikan, X ditambah dengan 4Y ditambah dengan 2 tambah dengan 2X min 12 ditambah dengan 3Y min 3 sama dengan 0. Jadi X dengan X, Y dengan Y ketemu, 3X tambah 7Y, 2 min 12 itu min 10, min 10 min 13 sama dengan 0. Ini persamaan yang pertama sudah ketemu. Untuk yang min 1,0 silahkan kalian kerjakan sendiri, gitu ya. Ini nanti menjadi persamaan yang kedua, selesai gitu ya. Oke, sekarang kita review lagi sih bagaimana tadi itu step-stepnya untuk menentukan persamaan garis singgung berada di luar lingkaran. Yang pertama memang harus kalian harus kalian selidiki dulu, dia itu harus menghasilkan pernyataan yang salah agar kita bisa menggunakan cara ini. Oke, langkah pertama adalah kita bisa rangkum di sini. Substitusikan. Oke. Langkah-langkah step kita rangkum. Oke, pertama harus diuji. Harus diuji bahwa uji titiknya itu memang berada di luar lingkaran. 2. Terus substitusi.
titik ke X1X ditambah dengan Y1Y ditambah dengan setengah A, X1 ditambah X ditambah dengan setengah B, Y1 tambah Y tambah C sama dengan 0. Substitusi ke situ ya, 0 di sini ya. Nanti sampai nemu ya, sampai menemukan persamaan bentuknya itu adalah Y sama dengan titik-titik. Pokoknya ini kalian otak-atik sampai nemu Y sama dengan titik-titik gitu ya. Oke. Terus langkah ketiga adalah substitusikan persamaan yang tadi kalian temukan bentuknya Y sama dengan titik-titik ke lingkaran yang bentuknya itu X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah dan seterusnya, yang bentuknya di soal kayak gitu ya. Kemudian itu kalian otak-atik ya, kalian hitungnya itu bisa ditambah, dikurang ya, terus pindah ruas, terus bisa difaktorkan sampai ketemu X1-nya X yang pertama itu sama dengan apa, terus X yang kedua itu sama dengan apa gitu ya. Dari X sama dengan apa sama Y sama dengan apa tadi, kalian tentukan Y-nya itu pasangannya berapa, yang ini juga Y-nya pasangannya berapa dengan menggunakan persamaan dari nomor 2. Nah kan nanti sudah ketemu ini X, Y, ini juga X, Y. Oke. X1 Y1 yang pertama, X1 Y1 yang pertama ya, sama X1 Y1 yang kedua. Udah, final stepnya apa? Masukkan lagi ke X1X ditambah dengan Y1Y ditambah dengan setengah A, X1 tambah X ditambah dengan setengah B, Y1 tambah Y plus C sama dengan 0. Nanti ketemu persamaan yang pertama sama persamaan yang kedua. Selesai. Gitu ya. Jadi silakan dipelajari ini, kalian ulangi terus videonya. Terus kalian bisa, nanti saya kasih juga untuk soft filenya yang ini. Ya, dipelajari per step tuh ikuti langkahnya, insya Allah bisa dan banyak latihan. Oke, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian dan sampai jumpa di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.